Pemeliharaan sumber daya manusia adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga karyawannya dan mempertahankan kondisi fisik dan jiwa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Pemeliharaan sumber daya manusia penting dilakukan bagi setiap perusahaan karena di samping bertujuan untuk mempertahankan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan kedisiplinan dan loyalitas karyawan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan keberhasilan bisnis. Dalam hubungan kerja berdasarkan prinsip industrial Pancasila, karyawan dipandang sebagai pribadi yang harus dihormati dan diperlakukan adil. Oleh karena itu, hubungan antara perusahaan dan karyawan harus dibangun atas dasar kerjasama dan musyawarah. Tujuan utama pemeliharaan karyawan. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas dan disiplin kerja. Yang kedua ada mengurangi absensi dan keluar masuk karyawan. Yang ketiga ada menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesehatan kerja. Yang keempat ada meningkatkan kesejahteraan dan kondisi fisik, mental. Yang kelima ada menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Asas pemeliharaan sumber daya manusia. Yang pertama, manfaat dan efisiensi, memberi dampak positif bagi perusahaan dan karyawan. Yang kedua, kebutuhan dan kepuasan, yaitu karyawan merasa aman dan nyaman. Yang ketiga, keadilan dan kelayakan, yaitu menumbuhkan semangat dan disiplin. Yang keempat, legalitas, yaitu sesuai dengan hukum dan peraturan. Yang kelima, kemampuan perusahaan, yaitu disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Metode pemeliharaan sumber daya manusia sangat penting untuk dilakukan karena kesalahan dalam memilih metode pemeliharaan sumber daya manusia akan membawa dampak buruk bagi peningkatan produktivitas karyawan dan tujuan perusahaan tidak dapat tercapai. Berikut terdapat beberapa metode dalam pemeliharaan sumber daya manusia. Yang pertama, metode komunikasi. Metode komunikasi itu merupakan nafas kehidupan suatu perusahaan karena kegagalan dalam pencapaian tujuan perusahaan dapat disebabkan oleh proses komunikasi yang tidak efektif. Yang kedua, metode insentif. Metode insentif merupakan tindakan yang tepat demi pemeliharaan karyawan, yaitu dengan pemberian insentif secara adil dan layak supaya karyawan merasa mendapatkan perhatian dan pengakuan atas prestasi yang dicapainya. Yang ketiga yaitu metode kesejahteraan karyawan. Merupakan wujud perhatian pada tingkat kesejahteraan karyawan agar merasa betah tetap bekerja sampai pensiun. Yang keempat, metode keselamatan dan kesehatan kerja. Yaitu metode ini bertujuan agar para karyawan bebas dari segala kecelakaan akibat kerja atau gangguan-gangguan lain yang dapat menurunkan atau bahkan dapat menghilangkan produktivitas kerja. Yang kelima, metode hubungan industrial. Yaitu metode hubungan industrial bertujuan ingin mencapai terciptanya suatu kondisi kesejahteraan bersama antara karyawan dan pengusaha. Ada beberapa strategi pemeliharaan sumber daya manusia yang efektif dalam perusahaan seperti yang pertama, rekrutmen dan seleksi yang tepat. Memastikan bahwa proses rekrutmen dan seleksi dilakukan secara cermat untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pengembangan karyawan. Memberikan pelatihan dan pengembangan yang terus-menerus kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Yang ketiga adalah keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Yang keempat adalah komunikasi dan keterbukaan. Membangun budaya komunikasi terbuka dan transparan antara manajemen dan karyawan akan menciptakan hubungan kerja yang kuat. Yang kelima adalah pengakuan dan penghargaan. Mengakui dan menghargai kontribusi mereka secara teratur dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas mereka. Program pemeliharaan sumber daya manusia atau SDM bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan, keterampilan, serta memotivasi karyawan. Berikut adalah beberapa contoh program pemeliharaan sumber daya manusia yang dapat diterapkan dalam organisasi. Yang pertama yaitu program kesejahteraan karyawan. Yang pertama adalah paket kesehatan dan asuransi. Menyediakan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan paket kesejahteraan lainnya untuk karyawan dan keluarga mereka. Yang kedua yaitu program kebugaran. Mengadakan kelas kebugaran, fasilitas gym, atau program kesehatan lainnya untuk mendorong gaya hidup sehat. Yang kedua yaitu program pengembangan karyawan.
Pelatihan dan pengembangan menawarkan pelatihan keterampilan teknis, soft skill, dan program pengembangan kepemimpinan. Pendidikan lanjutan memberikan subsidi atau beasiswa untuk pendidikan lanjutan atau sertifikasi profesional. Yang ketiga yaitu program keseimbangan kerja hidup. Kebijakan kerja fleksibel menyediakan opsi kerja fleksibel seperti jam kerja yang fleksibel, remote work, atau kerja paruh waktu. Yang kedua yaitu cuti dan liburan, menawarkan cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti parental yang memadai untuk karyawan. Yang keempat yaitu program keterlibatan karyawan. Survei keterlibatan karyawan melakukan survei reguler untuk mendapatkan masukan karyawan tentang kepuasan kerja dan lingkungan kerja. Yang kedua yaitu tim kegiatan sosial, membentuk tim yang mengorganisir kegiatan sosial, acara perusahaan, dan kegiatan amal. Program manajemen karir dan perencanaan karir dapat membantu karyawan merencanakan jalur karir mereka di dalam perusahaan melalui penilaian kinerja dan diskusi karir. Dan rotasi pekerjaan dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berpindah ke berbagai posisi atau departemen untuk mengembangkan keterampilan yang beragam. Selanjutnya ada program komunikasi internal. Dengan newsletter dapat dengan mengirimkan newsletter secara berkala untuk menginformasikan tentang berita perusahaan, pencapaian, dan pengumuman penting. Dan forum diskusi dengan mengadakan forum atau sesi tanya jawab dan manajemen untuk mendengarkan masukan atau pertanyaan karyawan. Selanjutnya yaitu program kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan pelatihan dan keselamatan, dengan mengadakan pelatihan rutin tentang keselamatan kerja dan prosedur darurat. Dan pemeriksaan secara berkala dan menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala untuk karyawan. Dengan menerapkan program-program tersebut, organisasi dapat memastikan bahwa karyawan merasa dihargai, termotivasi, dan terus berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan keberhasilan organisasi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan organisasi modern. Ini mencakup pemberian gaji dan tunjangan yang layak, lingkungan kerja yang aman, perhatian pada kesejahteraan fisik dan mental, serta peluang pengembangan karir. Karyawan yang merasa dihargai, aman, dan berkembang akan lebih loyal, produktif, dan berkontribusi positif. Oleh karena itu, pemeliharaan sumber daya manusia harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.